dengan beberapa pejabat lain, mekanismenya kalau ada pihak yang tulus ikhlas mau membantu, ya kita jelas sebagai manusia kita masa menolak bantuan, asal bantuannya itu jelas ya. Jadi tadi saya sampaikan kalau ada pihak yang mau beri sumbangan, silahkan monggo bikin surat, saya ingin menyumbang ini, dan nanti kita dilaporkan ke pemerintah pusat. Nanti kita yang akan salurkan. Kalau memang dia mau bantu, umpamanya ada diaspora Aceh di mana merasa terpanggil mau bantu di Aceh, ya monggo silakan. Ya kan, nanti kita salurkan. Ada diaspora Minang mau bantu apa itu ranah Minang, karena mungkin lebih banyak orang Minang ada di Jakarta mungkin ya daripada di Padang. Mungkin Pak Doni juga orang Minang ini. Nggak apa-apa, nanti ya kan, silakan nanti bantu. Mungkin ada juga di Sumatera Utara, ada komunitas orang Batak di Jawa juga besar, juga banyak. Silakan. Dari luar negeri kita kalau bantuan ikhlas dan tulus dan nanti tersalurkan, nanti kita serahkan. Nanti mekanisme kita serahkan, mungkin apakah nanti gubernur provinsi Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara mungkin membuka rekening apa gitu kan, mungkin dana bantuan pasca bencana dibuka, yang mau kirim langsung silakan, dari dalam negeri mau beri sumbangan silakan, ya kan. Kita tidak menolak bantuan, hanya mekanisme dan prosedurnya harus jelas, ya kan, dan harus ikhlas, karena kita mengalami pernah ya kan, dibantu akhirnya ujungnya ada juga ya kan yang menagih. Tapi kita harus berpikir positif. Yang penting kita secepatnya bekerja untuk meringankan penderitaan rakyat kita dimanapun, itu tujuan kita ya. Jadi saudara-saudara, saya terima kasih sama Danantara yang telah melakukan suatu pekerjaan yang saya lihat baik ya. Ini membangun 600 hunian dalam waktu singkat, itu suatu prestasi. Nanti kita tentunya saya minta Danantara koordinasi dekat dengan BNPB dan pemerintah daerah ya, dengan gubernur dan bupati masing-masing, supaya tidak tumpang tindih. Di mana ya nanti koordinasinya ada yang mau di titik ini jelas siapa yang bangun, dan yang tadi mau titik terpencar siapa itu silakan. Yang penting nanti koordinasi yang ketat ya. Tanya Pemda, tanya gubernur menilai di mana yang lebih penting, tanya bupati bagaimana, BNPB, supaya resources kita benar-benar bermanfaat ya. Tidak tumpang tindih, tidak mubazir, semuanya harus diarahkan segera untuk membantu rakyat kita. Walaupun menurut saya juga sangat terkesan bahwa semua pihak telah bekerja dengan gemilang, dengan cepat ya. Jembatan yang biasanya kontraktor mengatakan dia butuh 1 bulan, kita bisa selesaikan 10 hari. Ini kan suatu yang harus kita hormati juga ya. Petugas-petugas kita di lapangan, prajurit kita di mana-mana, saya sampaikan apresiasi. Semua KL harus tolong dinilai, anak buahnya yang berbuat baik harus segera dicatat untuk kita nanti memberi penghormatan, memberi yang masih muda nanti dipercepat sekolah-sekolahnya, kariernya ya. Yang sudah senior mungkin harus dikasih prioritas di bidang lain. Jadi saya kira saudara-saudara itu ya, saya terima kasih sekali lagi. Saya nanti minta koordinasi yang ketat, karena tadi dilaporkan ke saya bahwa kebutuhan rumah seluruh
3 provinsi adalah sekitar 90.000. Nah, ya kan? Tiga provinsi yang rusak berat. Apakah yang 15.000 nanti bagian dari 90.000 itu yang harus dibicarakan, ya. Kemudian yang rusak ringan dan rusak menengah itu juga nanti penanganannya bagaimana, ya, bantuan. Saya kira demikian, ya.